adik-adik, selamat siang, shalom. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu subjenjang anak kecil 2 di saat ini. Puji Tuhan, katong semua sehat sampai hari ini. Katong akan masuk dalam ibadah di saat ini dan katong akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Ya, adik-adik, sebelum katong membaca Alkitab, mari katong berdoa. Katong berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, dengan hikmat Allah, supaya kami mengerti dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, katumpung pembacaan di saat ini berikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya adik-adik, demikianlah ketumpung pembacaan firman Tuhan di saat ini. Ya adik-adik, di saat ini katong sudah ada dalam pertemuan yang ke-10. Katong sudah ada di bulan Agustus, dan bulan ini merupakan bulan kemerdekaan. Karena nanti tanggal 17 Agustus, katong bangsa Indonesia akan merayakan katong punya hari kemerdekaan. Ya adik-adik, saat ini katong akan dengar cerita tentang rasul-rasul sebagai mitra Allah. Dan katong akan belajar dari Rasul Saulus atau yang disebut Paulus dan Barnabas. Ya, adik-adik, kata rasul itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang berarti memutus. Sedangkan mitra Allah itu artinya rekan sekerja Allah. Ya, adik-adik, pada zaman Yesus, ia mengangkat 12 rasul atau muridnya, dan Tuhan Yesus memberikan mereka tugas untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, serta mengusir setan atau roh-roh jahat. Hal ini pun berlanjut pada zaman gereja mula-mula, di mana ke-12 murid tersebut diberi gelar sebagai rasul, dan gelar ini tidak hanya diberikan kepada mereka saja, tetapi kepada Paulus atau Saulus dan Barnabas serta yang lainnya. Kepada mereka yang diangkat dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, seorang rasul tidak memberitakan dan mengajarkan gagasannya sendiri,
tetapi ia membawa pesan dari orang yang mengutusnya. Karena itu, tugas seorang rasul adalah selain mengajar juga menyembuhkan. Peran Barnabas dan Saulus atau Paulus sangat besar, harus memberitakan Injil di tengah orang kafir. Barnabas dan Saulus atau Paulus selalu bersama-sama dengan jemaat. Mereka mengajar, menghibur, dan memberi nasihat, juga menyembuhkan orang sakit. Barnabas dan Saulus atau Paulus selalu bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia selama 1 tahun sambil terus mengajar banyak orang. Mereka bekerja sama dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan karena itu di Antiokhia untuk pertama kali digunakan nama Kristen. Jadi Paulus atau Saulus dan Barnabas telah mewujudkan peran rasul sebagai mitra Allah dalam berbagai tugas yang dilakukan oleh mereka. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah katong pun cerita singkat di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Ya, adik-adik, katong akan masuk dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan diakhiri dengan berkat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kekal dan maha kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi kehidupan kami boleh ada sampai detik ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati akan ibadah ini, supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati mama papa kami, berkati kakak adik kami, berkati semua orang yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, berkati persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampuni salah dan dosa yang kami buat Tuhan. Lalu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, sambil kami bermohon, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah katong punya ibadah sekolah minggu di saat ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.